Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, jumpa lagi bersama Suparto Channel. Suparto Channel dapat undangan sobat di acara penutupan pengajian di RT 02 sobat. Mohon maaf ya sobat ya. Mau pakai itu juga Pak? Mau pakai itu juga? Apa? Mau pakai itu? Enggak. Suparto ini loh. Dapat undangan sobat. Hah? Iya, hari di lab. Makanya berubah. Iya, Pak. Kok bisa di Mulai tahun lagi kok nggak? ini Pak Ketua DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Sekjen, wabarakatuh. sebelah sini lah. Biar kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Pengajian sementara ya, acara pengajian kita, pengajian rutin di RT 02 karena kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka untuk sementara dihentikan. Alhamdulillah hadir tamu undangan dari KRW, yaitu yang terhormat Bu RW. Bapak RW Haji Muhammad Rohiman, yang terhormat Bapak mantan RW atau kalau saya sebut RW senior ya, RW senior kita Bapak Nur Cahya ini. Selanjutnya Bapak RW kepada Bapak Ketua RT Saibul wilayah RT 02 yaitu Bapak Soekarno. Mata, iya, Soekarno. Bukan insinyur ya, bukan insinyur atau kita insinyur Soekarno. Kalau ini Bapak Soekarno sarjana SSE ya, SSE. Kalau selanjutnya Bapak Kapten RT 2 yaitu Bapak Marianto dan Bapak Hairudin, dan selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, bapak kita yaitu Bapak Nurwan beserta jajarannya, dan juga kepada para dewan penasehat dan tamu perwakilan terutama dari RT 2 yaitu Bapak Haji Basuki, yang terhormat juga Bapak Ustadz kita yaitu Bapak Haji Abdul Rauf. Baik, selanjutnya saya bacakan saja susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, Tahlil dulu Pak. yang pertama yaitu sambutan dari Ketua RT 02 yaitu Bapak Soekarno, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Rauf, dan selanjutnya Maulid yang bersama Ibu dan Majelis Salim Anissa dari RT 02, dan selanjutnya tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh saya lupa yang namanya Haji Ustadz Jen ya, Ustadz Jen atau yang sering
hadirin pelaku. Ya. Setelah acara berikutnya nanti akan dilanjutkan doa dan penutup dan dilanjutkan dengan acara ramah-ramah. Baik, untuk menyikat waktu sambutan Bapak Ketua RT 02 kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, yang selalu menyempatkan diri untuk datang ke pengajian di RT2. Pengajian pada malam hari ini adalah pengajian penutupan sementara selama untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi penutupan sementara untuk menyambut Ramadan, dan kita akan lanjut lagi setelah Lebaran. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak RW, Pak Haji Muhammad yang telah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ketua PKN Pak Irwan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada penasehat RW yaitu Pak Cahyo dan Pak RW lagi Pak. Serta Bapak Ibu saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan penutupan pengajian yang mana untuk menyambut bulan puasa, Bapak ya. Mudah-mudahan nanti dengan datangnya puasa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan perintah-perintah Allah ya, perintah-perintah Allah ya. Dalam sebab itu kami sebagai pengurus secara pribadi, jika ada kesalahan nantinya Bu ya, kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika atas nama pengurus RT 02, karena kami di sini adalah telah menjadi pengurus ini sudah 1 bulan lebih, 2 bulan lah ya, sudah hampir 2 bulan mengatasnamakan pengurus. Jika dalam hal pekerjaannya belum begitu berjalan, mohon dimaafkan karena sangat padat sekali gitu acaranya ya, karena kami juga sibuk bekerja. Tapi insya Allah ya, program-program kita sudah susunkan itu, yang insya Allah bertahap kita akan laksanakan. Mungkin secara maksimalnya itu setelah Lebaran mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin program kerja itu akan kita jalankan secara maksimal. Untuk sekarang ini kita lagi penyusunan. Tapi di sini kita udah lihat sendiri ya, programnya Pak RW itu sudah berjalan dengan baik sekali, pembangunan yang ada di Purwakarta kali ini. Kita support pembangunan itu yang akan dilaksanakan oleh Pak RW. Kita sebagai PRT-an sudah mensupport beliau Pak untuk dapat terlaksana pembangunan dengan lancar di RT 02. Itu saja kata sambutan dari kami. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, hadratil masyayikh, hadratil asatid wal asatidah, ayyuhal hudur, bapak-bapak, jamaah majelis ta'lim, warga Geraha Lestari, betul Pak ya? Citra Raya, para panitia, semuanya yang hadir, bapak dan ibu yang tidak disebutkan namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, saya mendapatkan kehormatan sangat amat luar biasa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu diizinkan atau diminta untuk bersilatul arham dengan bapak dan ibu warga Geraha Lestari 2 ya. Ya, itulah. Alhamdulillah, sepertinya saya pertama kali masuk ke klaster ini. Kalau ke yang lain alhamdulillah mungkin sudah banyak yang kenal. Tapi di sini sepertinya wajahnya juga tidak asing. Tidak asing lagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Zain. Teman-teman dulu menambahi nama saya dengan Raden Pak. Entah apa alasannya saya juga tidak tahu. Ketika ketemu teman-teman di panggung lain atau di podium lain, kalau ente Raden Paku, saya Raden Palu. Ente saya Palu, tidak bisa keluar lagi masuk. Asli saya orang Tangerang, asli sini. Alhamdulillah, dan saya kalau ditanya dulunya di sini apa, saya hafal semua. Mulai dari Cikupa sampai Panongan, dulu masih Kecamatan Cikupa. Kemudian dipekarkan menjadi Kemantren Panongan, kemudian menjadi Kecamatan Panongan. Alhamdulillah. Pekerjaan saya sehari-hari ngaji sama anak-anak, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu juga. Alhamdulillah diberikan kegiatan oleh Allah, ngaji aja udah, tidak punya kegiatan lain selain ngaji. Paling mengisi acara seperti ini. Ada juga acara yang rutin dilakukan sebulan sekali, yaitu tentang keliling di wilayah Kabupaten Tangerang tentang praktek perawatan jenazah. Tetapi yang ikut praktek pelatihan perawatan jenazah, yang diminta untuk menjadi medium, tidak ada yang mau. Belum siap katanya. Alhamdulillah, tolong terima. Saya memohon kepada Bapak dan Ibu silaturahmi saya di sini. Kita masih saudara, yaitu akhul muslim, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Kita juga punya konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ada lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, tidak melihat sukunya apa, bahasanya apa,
dari mana, agamanya apa, tidak peduli itu. Sesama anak bangsa kita ukhuwah, bersaudara. Ada yang lebih luas lagi, yaitu ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia dari asal yang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya di dunia ini semuanya menggunakan konsep ini, aman, tidak akan terjadi permusuhan dan peperangan. Tetapi konsep ini walaupun dikebur-keburkan di dunia ini, tapi tetap saja Palestina belum selesai. Mudah-mudahan ke depan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara kekerasan. Hati kita tentunya selalu ingat dengan Palestina. Kita tidak melihat itu perang agama, yang jelas kemanusiaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Endang yang mana Ibu Endang? Saya nanya Ibu Endang dulu. Tadi sudah kenalan sama papahnya. Ibu Endang yang mana? Oh itu Ibu ya. Saya juga yang nggak tahu Ibu Endang yang mana. Jadi melalui Ibu Endang inilah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Judulnya kiat-kiat, kata Ibu Endang ini Pak. Kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Kiatnya apa ya? Yang jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wasallam telah bersabda bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan, karena ada di tengah-tengah bulan Rajab yang sudah masyhur fadilah dan keutamaannya, apalagi bulan Ramadan. Padahal Sya'ban tidak kalah fadilah atau keutamaan atau keistimewaannya. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengingatkan kepada umatnya untuk meningkatkan frekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kualitas maupun kuantitasnya. Persiapan untuk menuju bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh semua makhluk Allah, tidak hanya kaum yang beriman yang menantikan Ramadan, karena semuanya pada hakikatnya mempercayai bahwa Ramadan di dalamnya banyak sekali keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluknya, tidak hanya sebatas manusia. Sya'ban ini baru sekarang ini, belum lama bumi di tengah-tengah masyarakat muslimin Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya media WhatsApp dan lain sebagainya, syiar Islam semakin berkembang. Mudah-mudahan semakin berkualitas dan berkuantitas dan juga bertambah pengetahuan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat amat penting. Yang pertama yaitu peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Awalnya ke Masjidil Haram, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa dengan harapan orang-orang Bani Israel mereka mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sama sekali tidak ada perubahan di dalam hati mereka. Maka kemudian Rasulullah selalu mohon kepada Allah setiap saat, setiap waktu, agar kiblat itu dikembalikan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Surahnya surah apa, ayat berapa, cari sendiri. Yang jelas itu Al-Quran. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha, kalimat innallaha ini diawali dengan kalimat inna. Menurut grammar tata bahasa Arab, inna huruf nasab, huruf taukid, menunjukkan perkara yang akan disebutkan sangat penting dan sangat berharga. Sesungguhnya, sebenar-benarnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, tidak henti-henti bersolawat. Kenapa saya menerjemahkannya ruh? Maka dikenal dengan silatul arwah. Sesama yang hidup istilahnya silatul arham. Dulu silaturahmi, kemudian diprotes, bukan rahmi dong, rahim. Oke, silaturahim. Nah, kita orang-orang yang cerdas, orang Indonesia ini, Muslim Indonesia hebat-hebat. Silaturahmi dikritisi, oke. Silaturahim, oke. Tambah lagi sekarang silatul arham. Rahim satu. Kalau arham semua arham jamak taksir dalam grammar tata bahasa Arab. Arham, silatul arham semua. Mempererat hubungan kekeluargaan, mempererat hubungan kasih sayang satu sama lain. Maka disebut silatul rahim atau silatul arwah. Nah, dengan orang yang meninggal dunia disebut silatul arwah karena mereka sudah meninggal. Mempererat hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang casingnya sudah habis dari tanah. Yang ada tinggal rohnya, roh satu, ruhani dua, ruhuna banyak, arwah banyak tenang. Maka disebut arwah. Arwah itu banyak kan. Kalau roh satu, misalnya Allah menurunkan, memerintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sebagaimana hadis Sahih menyebutkan, orang yang membaca sholawat satu kali dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Orang yang membaca sholawat 10 kali dibalas 100 kali, dan seterusnya berlipat-lipat. Dan sholawat itu adalah sebuah penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi sabab sholawat itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyaklah bersolawat. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku kelak di alam akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Bangga nggak Bapak? Dekat dengan Rasulullah. Jangankan dengan Rasulullah, calon presiden kampanye aja selfie-nya berkali-kali, ya. Saking senangnya dengan calon presiden. Ini dengan Allah Sang Khalik yang menciptakan semua alam raya. Semuanya selain daripada Allah adalah makhluk. Tidak ada yang bukan makhluk. Tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyaklah sholawat terlebih-lebih di bulan Sya'ban ini, sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang lain, di bulan Sya'ban diturunkannya perintah berpuasa di tahun kedua Hijriah. Perintah puasa diturunkan di bulan Sya'ban. Alangkah hebatnya bulan Sya'ban ini. Bulan di mana Allah banyak menurunkan anugerah-anugerah kepada mereka yang beriman dan yang mempercayainya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah lagi-lagi memanggil kepada orang yang beriman dengan panggilan yang sangat sayang. Ayyuhalladzina amanu, wahai umat yang beriman, kutiba
telah dipardukan alaikum kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, dan ini diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat ini salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban. Pulang kepada Bapak dan Ibu semuanya, di bulan Sya'ban ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bersihkan hati kita dari segala perbuatan-perbuatan yang berbentuk dosa, baik terhadap sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling susah untuk mohon pengampunan kepada Allah dari dosa antar sesama. Kalau dengan Allah gampang, syaratnya cuma 3. Dosa apa kepada Allah? Dosa meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan zakat padahal sudah nisab, meninggalkan ibadah haji dan umrah padahal sudah nisab. Itu dosa gampang. Beristighfar, bertobat, dan berjanji di dalam hati untuk tidak akan mengulangi lagi. Selesai sudah. Tetapi dosa dengan sesama, telah menyakiti orang lain, menyinggung perasaannya, Allah belum mengampuni dosa orang itu sebelum saling memaafkan. Itu susahnya. Dosa dengan sesama, berantem mereka. Dan biasa budaya di kita baca Yasin pada maghrib, Bu, ya. Nah, itu pada berantem. Ngapain pada berantem? Berantem mulut, bukan saling tonjok. Kemudian saya ditelepon, Ustaz bisa hadir nggak ke sini? Ada apa? Ini, ada kopi nggak? Kalau ada kopi saya hadir. Kalau nggak ada kopi saya tidak. Saya datang, saya jelaskan. Nisfu itu ada 2, ada nisfu awal, nisfu sani. Nisfu awal 14-15, nisfu sani 15-16. Kalau kata Rasulullah, ayamul bait, yaitu pada berantem. Urusan nisfu aja pada berantem. Enggak, kita mau sholat nisfu, ya sholat sunnah ini. Yang jelas nisfu itu nisfu awal, nisfu sani. Istilahnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah saling salahkan. Nah, biasanya sangat gampang sekali, sensitif, yang namanya di komplek itu sensitif. Sering dulu pernah saya mendamaikan juga malam takbir, orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pada berantem, lebarannya ada 2. Kata yang ini hari ini, pada lucu. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu kalau sudah jelasin mereka paham. Nah, yang terpenting di nisfu sani ini kita jadikan malam ini malam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setuju? Nah, nanti ada tim band ya. Bentabok ya, bentabok nanti. Ruahan dan tradisi ruahan itu sudah mengikis, bahkan hilang. Di wilayah Cikuba saja hilang. Dulu waktu nisfu Sya'ban, sekarang hanya nisfu Sya'ban. Ruahan itu nganterin ke nenek, ke orang tua. Wah, pokoknya nganterin lah. Masak banyak, nganterin gitu. Bersedekah, meningkatkan frekuensi ibadah. Karena as-shadaqah min haitsul ibadah. As-shadaqah tatba'ul bala. Sedekah bisa mencegah malapetaka. As-shadaqah itu minar tajlibur rizki. Sedekah bisa memudahkan datangnya rezeki dan seterusnya. Fadilah sedekah. Itu di nisfu Sya'ban, di ruahan itu. Nganter-nganterin. Itu luar biasa. Sekarang nggak ada. Sekarang mah, Nek, punya nomor rekening enggak? Beda sekarang ya. Praktis. Ya sama neneknya cek beli kambing. Bapak dan Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, terakhir barangkali saya nggak lama-lama. Nah, terakhir saya membaca kitab Mafakhirul Aliyah. Tadi saya singgung tentang bertobat. Dalam kitab Mafakhirul Aliyah itu menjelaskan salah satunya tentang sholat taubat. Sholat taubat. Di dalam kitab Mafakhirul Aliyah, Thariqah Asy-Syadziliyah dijelaskan sangat disunahkan bertobat, bahkan bertobat hukumnya wajib, dan dalam pelaksanaan tobat belum sempurna sebelum melakukan sholat sunnah taubat. Kapan waktunya? Tidak ditentukan, kapan saja. Dan bertobat wajib baik dari segala dosa besar maupun dosa kecil. Sholatnya 2 rakaat, Bapak dan Ibu cukup dihafal. Sholatnya 2 rakaat
Yang biasa pakai usolli sunata taubati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Yang biasa pakai usolli sunata taubati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mau ditambah mustaqbilah enggak apa-apa. Yang tidak pakai usolli, saya tidak pakai usolli, Allahu akbar. Setelah doa iftitah, kemudian baca Fatihah, membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas rakaat pertama itu. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Biasa ruku, sujud, i'tidal, sujud dan seterusnya. Di rakaat kedua, setelah membaca Fatihah, membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Biasa setelah itu ruku, i'tidal, sujud, tasyahud atau tahiyat. Selesai salam, membaca tasbih Subhanallah, 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 Subhanallah 70 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 70 kali. Kemudian la ilaha illallah 70 kali. Allahu akbar 70 kali. La haula la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, disingkat hauqalah namanya. Kalau subhanallah disingkat tasbih. Kalau alhamdulillah disingkat tahmid. Ya. Kalau Allahu akbar disingkat takbir. Kalau la ilaha illallah disingkat tahlil. La haula wala quwwata disingkat hauqalah. La haula wala quwwata 70 kali. Kemudian sholawat 70 kali. Selesai membaca itu bangun. Untuk apa bangun? Untuk sujud syukur. Nah ini praktek sujud syukur ini kadang-kadang salah kaprah. Harus bangun dulu. Syaratnya sama seperti sholat, punya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil, dari hadas besar, suci pakaian tempat dan badannya. Sama seperti sholat syaratnya. Berdiri takbir, Allahu Akbar, di dalam hati niat sujud syukur. Allahu Akbar, setelah takbir tidak membaca apa-apa Bu, langsung sujud. Langsung sujud setelah takbir, tidak ruku, tidak i'tidal. Setelah Allahu Akbar langsung sujud menghadap kiblat, sama seperti sholat. Sujud biasa bacanya mau dipanjangin juga nggak apa-apa kalau sendirian mah. Memang dan tidak disunahkan berjamaah. Sujud baca tasbih. Biasanya saya bacanya Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sujud, kemudian tidak tasyahud, langsung duduk, tetapi duduknya seperti duduk tasyahud akhir. Langsung salam, pakai salam sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur, langsung salam. Salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sujud syukur. Jadi ketika mendapatkan nikmat dari Allah yang tidak diduga-duga, sunnah sujud syukur. Ketika melihat tetangga misalnya berbuat kezaliman, sunnah sujud syukur. Kenapa? Ya Allah, terima kasih, aku tidak seperti mereka berbuat zalim. Sunnah sujud syukur. Ya. Kalau mendapatkan gaji tidak sunnah. Kalau gaji tidak sunnah. Kalau misalnya sembuh dari sembuh dari sakit, sunnah sujud syukur. Sama dengan sujud tilawah sama. Nah, sujud tilawah itu apabila menemukan ayat sajadah, wasjudu waqtaribtu, salah satu yang bertobat, menggoncangkan aras dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah Bapak dan Ibu bisa dipahami? Hafal semua? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali tidak panjang lebar, kalau kebanyakan puyeng juga ngapalinnya. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah, tidak hanya di dunia, tetapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Sujud syukur sudah cukup?
Ya, jadi sujud syukur itu tidak seperti apa yang kita lihat di media, Bapak. Di media gol langsung nungsep dia. Begitu gol langsung nungsep, entah menghadap kemana, syaratnya sama seperti sholat, ya, sama seperti itu. Ada lagi di masjid lagi baca Quran, selesai sholat atau lagi zikir, tiba-tiba dia sujud. Bukan seperti itu. Harus berdiri dulu menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar, bersedekah langsung sujud. Begitu prakteknya, ya, prakteknya sama lah. Dari referensi apapun sama seperti itu, tidak ada perbedaan. Nah, kemarin terjadi perbedaan pandangan. Terus bagaimana dengan sujudnya orang seperti itu? Habis sholat dia zikir, setelah zikir tidak berdiri lagi langsung sujud. Apakah termasuk sujud syukur itu? Itu sujud budaya. Gol, gitu kan? Langsung sujud, itu sujud budaya. Tidak niat sujud ibadah. Karena sujud syukur itu min haitsul ibadah, bagian daripada ibadah. Setiap ibadah ada syarat dan rukun serta pembatalannya. Maka itu syaratnya, rukunnya seperti tadi, dan pembatalannya apabila dia kurang syarat, maka batal sujud syukurnya. Tidak menghadap kiblat, tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, membawa najis dan seterusnya, maka tidak sah ibadahnya. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semua, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pengampunan, senantiasa mendapatkan perlindungan, dan diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuna ya karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babal ridha wa taysir, wa tatlubu biha 'anna babal syarri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u 'ainin la tanfa'u wa nafsin la tashba'u wa 'amalin la yunfa'u wa du'ain la yusma'. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallu wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon Salam-salaman dulu. Allahumma Salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah ya Nabi